Memiliki bisnis yang terus berkembang adalah impian setiap pemilik bisnis. Namun terkadang banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesulitan mengetahui untung atau rugi, mereka penjualan hingga berjam-jam, atau kebingungan mengurus berbagai laporan secara bersamaan. Sekarang, dengan satu software, semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat membantu berbagai jenis dan skala usaha. Buat dan kirim invoice dengan mudah, tak ada lagi piutang yang terlewatkan. Anda berjualan online di berbagai marketplace, impor penjualan dari marketplace langsung ke dalam Accurate Online. Setiap ada transaksi pembelian atau penjualan, maka inventory akan update secara otomatis. Urus ribuan stok bukan masalah lagi. Jangan lupa juga catat semua biaya yang Anda keluarkan. Kini, Anda bisa memantau bisnis secara keseluruhan dengan cepat dan mudah lewat dukungan lebih dari 200 laporan instan, hemat hingga 80% waktu Anda. Kini, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir lagi. Karena dengan Accurate, bisnis jadi mudah. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Oke, halo selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya Anda dimanapun Anda berada. Ya, selamat datang di webinar Accurate Start. So, perkenalkan saya Cynthia sebagai moderator pada acara hari ini. Kita hari ini pastinya akan menemani teman-teman semua yang akan berbincang-bincang bareng dan seru-seruan bareng nih pastinya. Terima kasih banyak atas waktu kalian sudah bisa join ya di webinar Accurate Start. So, acara ini adalah merupakan sebuah bisnis check-up workshop dengan topik pembahasan seputar isu bisnis terkini dan juga pastinya seperti bagaimana caranya software bisnis ini dan warehouse management dapat membantu bisnis Anda lebih mudah seperti itu. Dan pastinya bagaimana pentingnya transformasi digital ya pada masa pandemi ini bermanfaat bagi bisnis Anda. Ya, pastinya saya juga tidak akan sendirian. Saya di sini akan ditemani oleh Accurate expert kita yang akan bisa mengajak diskusi teman-teman semua di sini. Yang pastinya nanti kita akan sharing mengenai kendala bisnis yang Anda sedang alami dan pasti kita akan mendapatkan solusi ya. Nanti kita bersama-sama akan sharing seperti itu. Ya, hopefully nanti kita juga bisa mendapatkan insight baru untuk teman-teman yang baru memulai bisnis ataupun teman-teman yang lagi mengembangkan bisnisnya nih. Oh iya, teman-teman nanti juga pastinya bisa langsung interaksi aja di kolom chat. Jadi nanti bisa perkenalkan bisnis kalian, nama kalian, dan juga apa sih bisnis kalian di sosial media ataupun di marketplace, bisa langsung aja di kolom chat ya. Terus pastinya sebelum kita mulai dan panggil pembicara hari ini, saya juga akan sedikit memberikan webinar rules ya hari ini. Jadi peserta pastikan harus masuk dengan nama yang sesuai pada saat registrasi, dan juga teman-teman juga nanti bisa langsung menuliskan pertanyaan nih. Jadi nanti kan pembicara langsung bisa tanyain aja di Q&A kolom, dan juga pastinya nanti juga bisa interaksi untuk networking juga ya di sini. Dan terus di sini juga nanti kita akan memberikan special promo dari Accurate, tinggal isi aja feedback form yang diberikan, nanti tinggal scan QR-nya. Dan pada akhir sesi juga pastinya kita nanti akan bincang-bincang bareng juga nih sama praktisi bisnis. Di sini sudah ada praktisi bisnis yang kita udah invite, jadi nanti bisa teman-teman bisa mendengarkan ya cara-caranya mereka mengembangkan bisnis saat ini, ataupun bisa bertanya-tanya juga nih langsung ke praktisi bisnis kita. So juga nanti kita ada quiz, jadi teman-teman harus stay tune sampai akhir acara. Kita akan bagi-bagikan merchandise spesial dari Accurate dan juga voucher MAP pastinya. Oke, lanjut aja. Ini juga ada agenda kita hari ini. Jadi sesi pertama nanti ada dari Mas Ridwan Zanuar selaku Solution Manager kita, akan memberikan berbagi ya sharing mengenai topik kita hari ini, dan juga pastinya ada sesi sharing juga nih, ada Pak Nino dari MS Polo dan juga ada Pak Alvin dari temu kita Coffee Teras, dan ini juga bisnisnya bergerak di Bandung semua nih. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke praktisi bisnis, dan juga di sesi selanjutnya ada Q&A dan juga kuis. Oke, lanjut aja. Tidak perlu lama-lama lagi, kita bisa langsung panggil nih pembicara utama kita hari ini yang akan membahas topik yang sangat menarik hari ini, yaitu Go Digital, Solusi Bisnis di Tengah Pandemi. Halo, Mas Ridwan Zanuar. Halo, Syarisin. Gimana kabar kamu nih? Wah, Sehat baik-baik. ya? Gimana nih kabarnya di Alhamdulillah baik. Bandung?
Di Bandung, alhamdulillah baik. Lagi hujan juga ya. Hujan juga ya. Iya. Oke, oke Oke. deh. Baik, aku izin share screen Ya, ya. silakan. Oke, baik. Oke, thank you Cynthia. Halo sore teman-teman. Sebelumnya boleh absen dulu dong di kolom chat nih. Bisnisnya tuh di bidang apa dan di kota mana? Ini dari Mbak Fitria ada ayam geprek ya, Mbak Fitria ya. Di kota mana nih kalau boleh tahu? Tolong komentar dong di chat. Betul ya? Oke. Oh, Makassar. Oke, baik. Kalau yang lain gimana nih? Bisnisnya ada yang di bidang F&B atau retail atau misalkan jasa ya. Boleh komentar dong di kolom chat. Ini ada juga temen aku nih kayaknya. Bisnisnya pizza ya di Pangandaran. Oke, baik. Kak Eka di produksi pakaian ya di Bali. Oke. Yang lainnya gimana nih? Masih malu-malu? Boleh absen dong. Oke, ada Mas Suda, konsultan IT ya. Menarik nih. Oh, oke, Mbak Clarissa, manufacturer seasoning. Berarti produksi bumbu ya, Mbak Clarissa ya? Di kota mana nih kalau boleh tahu? Boleh komentar di kolom chat dong. Nah, Mas Syafrul hadir ya. Oh, Jakarta. Oke, baik-baik. Oke, ya sudah. Sambil boleh silahkan share ya di kolom chat bisnisnya di bidang apa, di kota mana. Nanti sambil sambil kita coba sharing-sharing ya. Jadi tema saat ini tuh yang akan kita bahas itu adalah Go Digital, solusi bisnis di tengah pandemi. Oke, ini saya mau sharing sedikit tentang peran digitalisasi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia ya, teman-teman. Jadi saat ini UMKM itu menyumbang 57% dari total UMKM 64,2 juta ya, teman-teman. Dan 13%-nya nih yang memanfaatkan marketplace gitu kan. Nah, ini memang angkanya masih kecil ya, teman-teman. Jadi, kenapa sih kita harus mulai memandang apa sih marketplace gitu ya? Apa sih kita harus go online? Kenapa sih? Nah, sesuai yang riset yang kami dapatkan, sebenarnya 73% penduduk di Indonesia itu rata-rata menggunakan 5 jam per hari ya sosial media, entah itu Instagram, YouTube, atau TikTok gitu ya. Dan di sini pun potensi peningkatan middle class income jadi 222 juta nih dari 2017 sampai 2030 gitu kan. Dan di sini sekitar 27% mengalami peningkatan penjualan, teman-teman. 65%-nya sudah go online. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus memanfaatkan digitalisasi bisnis ya? Itu ada beberapa alasan sih sebenarnya. Kenapa kita perlu memanfaatkan teknologi digital untuk bisnis kita nantinya ya. Pertama, itu bisa meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, itu juga bisa membuat koordinasi tim jadi lebih baik, teman-teman. Untuk business owner pun akan bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga nanti bisa lebih fokus ke pengembangan usaha ya, business owner tersebut. Membuat produk baru misalkan, atau produk jasa baru nantinya, itu juga nanti kita PR-nya tinggal meningkatkan kualitas produk, meningkatkan retensi pelanggan, dan juga ya tentunya meningkatkan performa perusahaan. Nah, kalau kita bahas soal peluang bisnis go digital ini, sebenarnya ini cukup mudah untuk dimulai ya, teman-teman. Pertama, modalnya minim. Itu nggak perlu apa namanya modal yang harus besar gitu ya, teman-teman. Cukup siapin internet aja. Kita daftar Tokopedia, kita daftar Shopee, kita daftar GoFood atau GrabFood ya untuk makanan gitu kan. Kedua, tanpa batas waktu. Konsumen kita di luar nanti bisa akses nih barang kita kapanpun, dimanapun ya, 24 jam bisa tahu kita tuh jualan barang apa aja sih. Mereka juga bisa klik order kapanpun gitu ya. Sehingga nanti jangkauan pasar kita lebih luas, teman-teman. Dan akhirnya kita juga nanti bisa bersaing dengan pelaku bisnis besar. Gitu. Nah, tapi memang ada tantangannya sendiri nih, teman-teman, ketika kita mau mulai digitalisasi bisnis.
di sini ada beberapa permasalahan yang umum kami hadapi ketika ngobrol sama pelaku usaha atau business owner. Ini boleh saya tanya nggak nih, kira-kira ada nggak yang mengalami hal yang sama di sini? Ini ada Mas Fahmi, ada Mas Heri ya, Fatboba di Bandung. Oh, di Bandung juga nih semuanya ya. Oke, di sini boleh sharing nggak? Ada nggak sih yang sulit mengetahui untung atau rugi? Sulit mengelola ribuan stok. Terus giliran bikin laporan, kerjanya lama gitu ya. Lembur dari jam 11 sampai jam 12 misalkan. Malam gitu kan ngerjain laporannya. Gitu. Di sini ada nggak? Boleh dong komentar di kolom chat. Biasanya nih, apa namanya, terkadang kalau kita fokus ke penjualan, laporannya itu nggak sempat kita buat gitu kan. Kita fokus ke laporan penjualan ya, laporannya gitu ya, penjualannya ya nanti nggak gede gitu kan. Makanya ini dua hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, saya mau coba share ilustrasi pertama nih. Di sini ada owner toko A. Kalau kita lihat di sini, owner toko A ini mencatat pendapatan sebesar 12.250.000. Cukup besar ya, teman-teman. Dan toko A ini udah setelah hitung-hitung, dikurangi HPP atau beban pokok penjualan, toko A ini dapat laba kotor sebesar 1.144.000. Nah, biasanya owner toko A ini apa namanya? Ngerasa bahwa omset saya gede nih, 12 juta nih. Untung saya juga 1.400.000, 1.100.000 aman lah ya gitu. Tapi ini akan berbeda teman-teman dengan ilustrasi yang kedua. Kalau kita lihat yang ilustrasi kedua, owner toko B ini mencatat beban operasional dengan detail ya di sini. Beda sama owner toko A yang beliau nggak catat beban operasionalnya. Dia ngerasa tadi omsetnya 1 juta ya. Nah, di ilustrasi kedua, toko B ini mencatat biaya operasional dengan detail. Bayar internet, bayar gaji karyawan, bayar listrik gitu ya, sewa tempat dan sebagainya. Sehingga toko B ini tahu, ownernya nih tahu bahwa untungnya itu cuma 44.000 gitu loh. Di sini tahu nih bahwa owner toko B dia itu perlu ningkatin lagi penjualannya, teman-teman. Dia ngerasa kalau udah ngelihat laporan ini ya, omset saya 12 juta itu masih kecil, masih terlampau kecil. Saya pengen ningkatinnya 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Di sini toko B sadar bahwa bisnisnya perlu di-push lagi penjualannya, teman-teman. Nah, untuk ilustrasi ketiga, ini beda lagi. Bisnis owner toko C, selain menginput biaya operasional ya, beban operasionalnya, dia juga bikin budgeting, teman-teman, membuat anggaran operasional. Oh, saya di bulan Februari, beban operasional saya, budgeting saya pokoknya 1.050.000 nih, misalkan. Untuk internet, gaji, listrik, dan sebagainya. Di sini uniknya nih, owner toko C itu tahu biaya operasional mana yang harus dikurangin, teman-teman. Di sini dia tahu nih, omset saya harus ditingkatin lagi 2 kali lipat penjualannya. Di satu sisi yang lain, karena dia udah bikin anggaran, dia tahu, oh ini kayaknya beban internet yang harus dikurangin. Selisihnya itu ada 50.000 gitu ya. Jadi di bulan depan, di bulan Maret, dia itu tidak akan keluar jalur, teman-teman. Beban operasionalnya sudah dianggarkan. Gitu. Nah, kira-kira yang kayak owner toko A siapa nih? Mungkin boleh ngacung atau boleh komentar di kolom chat. Atau mungkin ya udah coba catat beban biaya operasional. Oh, saya catat nih bayar internet berapa, terus bayar listrik, bayar sewa tempat gitu ya. Itu, oh ini udah ada pasien ya, udah dicatat berarti Pak, toko A atau toko B nih? Pasien, boleh komentar dong. Oh toko A, ya biasanya toko A nih perlu ini ya, perlu tahu nih kira-kira oh omsetnya aman nih. Ternyata pas dihitung-hitung, aduh kayaknya untungnya baru dikit gitu kan. Kadang kita kalau nggak catat beban biaya operasional, ngerasa
untungnya omsetnya gede tapi kok nggak kerasa ya. Nah barangkali, oh iya Mas Heri juga sama tipe A ya. Jadi ngerasanya tuh omset udah besar tapi kok nggak kerasa nih untungnya. Bisa jadi teman-teman belum catat pengeluarannya apa aja secara detail. Makanya nanti memang kita coba aplikasikan seperti Tokobe ya, yang udah catat beban biaya operasional. Oh, Mas Fahmi udah B ya. Oke. Nah, mungkin nanti Mas Fahmi juga bisa mulai nih buat anggaran operasional, Mas Fahmi. Di bulan Maret ribet catat ya, betul-betul. Oke, di bulan Maret nih budgetnya harus sekian 2 juta, nggak boleh lebih dari situ. Nah, betul banget nih, Pak Zen, fokus sales ya. Mbak Fitria ini udah C, udah keren nih. Oke. Nah, ini menarik nih dari Pak Zen. Katanya ribet catat, saya pengen fokus untuk jualan. Nah, memang benar sih ketika kita mau bikin laporan keuangan, ketika kita bikin anggaran ya, budgeting untuk bulan depan atau untuk tahun ini, itu ribet, teman-teman. Jangankan bikin laporan keuangan ya, ngurusin penjualan aja kadang ribet gitu ya. Nggak kepegang nih kalau sendiri gitu. Karena kita CEO misalkan, Chief Everything Officer, packaging sendiri gitu kan, ngirim barang sendiri gitu, terus sampai bikin laporan keuangan sendiri, itu ribet lah gitu. Makanya di sini Akhirat Online hadir sebagai solusi nih untuk membantu bisnis teman-teman jadi lebih mudah dijalankannya gitu. Oke, di sini boleh sharing dong, ada yang udah tahu tentang Akhirat atau ada yang belum sama sekali tahu nih Akhirat itu apa sih? Mas Zen kayaknya belum tahu ya Akhirat ya, atau udah tahu? Ini semoga bisa jadi solusi ya, biar nggak ribet untuk catat transaksi, itu bisa pakai Akhirat gitu. Oke, Akhirat itu adalah software bisnis lengkap, teman-teman, yang akan bisa membantu pebisnis mengelola, mengawasi, dan menyajikan laporan keuangan dengan mudah. Di sini kami sudah dapat 6 tahun berturut-turut meraih Top Brand Award. Kenapa? Karena sebenarnya kami sudah punya pengalaman di bidang software akuntansi 20 tahun ya, selama 20 tahun teman-teman. Dari tahun 2000 nih kita udah bikin software. Gitu. Tapi baru 6 tahun ke belakang kami buat sistem yang online, yang memang bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Dan alhamdulillah sampai sekarang 300.000 pengguna Akhirat itu aktif untuk kasih feedback nih. Fitur apa aja sih yang perlu dilengkapi, fitur apa aja sih yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak Fitria udah pernah ya ikut seminar, tapi baru dasar ya. Oke, baik. Nah, di sini solusi apa sih yang Akhirat bisa kasih ke teman-teman? Di sini ada fitur penjualan, ada pembelian, ada stok. Di sini stok nih. Dengan fitur ini kita menghindari stok ini misalkan kecolongan nih, tahu-tahu habis. Aduh, kita harus beli nih bahan baku ke supermarket misalkan. Yang biasanya kita perlu beli bahan baku itu ke supplier dengan harga murah, karena kita nggak punya sistem, akhirnya stoknya itu tahu-tahu habis. Nggak ada pengingat ya. Sehingga jadinya belinya ke supplier, ke bahan baku yang tadinya beli ayamnya ke pasar, sekarang beli ayamnya jadi ke Indomart misalkan atau ke supermarket gitu, harganya lebih mahal. Itu biasanya kendalanya di situ. Dengan sistem nanti kita bisa dimudahkan untuk mengelola stok teman-teman. Tahu nih, oh stok ayam udah mau habis misalkan. Nanti bisa pesan ke Mas Nino misalkan ya nanti di MS Polo ya. Tadi kan ada yang bisnisnya ayam geprek ya teman-teman. Gitu. Jadi fitur stok ini nanti insya Allah bisa ngebantu teman-teman untuk memonitor dengan lebih mudah. Karena sistem kami sudah real time nih. Kita udah bisa tahu keadaan stok saat ini. Nah, di sini juga tadi Mas Zen ribet nih catat biaya. Itu nggak perlu ribet nanti secara manual. Karena Akhirat Online juga sudah sediakan fitur untuk input biaya. Bayar listrik, sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya-biaya operasional lainnya. Nanti bisa ditambahkan di Akhirat Online ini. Sehingga nanti
keluarlah laporan keuangan, laporan perpajakan, teman-teman. Gitu. Itu udah dalam hitungan menit. Nah, kalau kita bicara soal online, go offline to online ya, dari offline ke online nih, kita ingin manfaatin digitalisasi bisnis. Kita ingin memaksimalkan digitalisasi bisnis. Ini juga berhubungan dengan channel penjualan kita. Kita udah mulai nih jualan di Tokopedia, kita udah mulai jualan di Shopee, di Blibli gitu ya. Nah, biasanya itu perlu merekap penjualan secara manual gitu ya. Kalau di Accurate Online, kita udah ada fiturnya khusus untuk upload laporan SmartLink laporan e-commerce ya. Di sini udah ada fitur namanya SmartLink e-commerce. Udah ada yang jualan di Tokopedia. Kalau yang lain, teman-teman boleh komentar dong. Kalau Mbak Eka gimana nih? Oh, udah ada ya, Kak. Oke, sudah ya. Di mana aja nih? Tokopedia atau di Shopee? Atau mungkin ada juga yang di Lazada, misalkan. Tadi saya lihat ada yang di ini ya, produksi pakaian ya, yang di Bali. Kak Eka, boleh komentar dong, udah jualan di marketplace atau belum nih? Mbak Fitria dari, oh lengkap ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli. Yang paling ramai biasanya apa nih, Kak Fitri? Tokopedia sama Blibli. Oke, baik. Nah, kita coba ilustrasi lagi ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini nih, ini ada ilustrasi pertama. Toko A merekap penjualan secara manual. Biasanya ada beberapa file Excel ya, teman-teman. Ada file Excel stok, rekapan penjualan, dan ada Tokopedia dan Shopee ini. Ini perlu merekap penjualan secara manual. Ini estimasinya biasanya sekitar 30 menit atau lebih. Kebayang dong, laporan di Tokopedia, laporan di Blibli, itu kan formatnya beda. Kita harus rekap secara manual. Kalau Mbak Fitri masih manual atau udah pakai sistem nih untuk rekap penjualan marketplace-nya? Oke. Kalau misalkan masih manual, biasanya itu cukup lama ya, Kak Fitri. Nah, kita coba lihat ilustrasi kalau misalkan pakai Accurate Online ya. Oh, udah buat format di Excel. Oke. Baik. Nah, ini salah satu ilustrasi nih ketika kita pakai Accurate Online, Kak Fitri. Laporan Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada, itu cukup diupload aja ke Accurate Online. Nanti sistem kami akan membaca nih, kira-kira item tersebut sudah ada atau belum. Nanti ada proses mapping di sini, Pak Fitri. Dia nyamain dulu dari namanya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, marketplace apa aja nih yang bisa kita upload laporannya. Di sini kita ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak ya. Sampai ke Blibli juga ada sebenarnya. Setelah kita upload laporan penjualannya, itu dalam hitungan menit udah beres. Yang tadinya mungkin kita harus copy paste secara manual ya, sekitar 30 menit atau bahkan bisa lebih. Sekarang itu hanya hitungan menit aja, teman-teman. Rekapan penjualan udah masuk, stok inventory sudah otomatis terupdate, dan juga kami ada opsi untuk ambil data ininya nih dari marketplace-nya ya, data pelanggannya, untuk disimpan sebagai database kita di sistem Accurate Online. Gitu. Oke, nah dari sisi keamanan gimana nih? Kalau dari sisi keamanan, nanti kita bisa membatasi hak akses masing-masing karyawannya. Contoh kita punya admin penjualan, kita punya admin gudang. Tentunya kan hak aksesnya nggak bisa disamain ya. Nanti kita bisa atur di sini, teman-teman. Oh, kalau admin penjualan cuman boleh catat penjualan aja. Dia nggak bisa lihat laporan keuangan, contohnya. Kalau admin gudang, dia hanya lihat stok aja, teman-teman. Nggak bisa lihat harga jual, nggak bisa lihat harga beli. Nah, itu nanti hak aksesnya bisa kita atur dulu.
menyesuaikan dengan staff atau karyawan kita nanti. Seperti itu. Dan uniknya di Accurate itu sudah ada fitur approval. Biasanya ketika sudah karyawannya sudah banyak, staffnya sudah banyak, itu memerlukan fitur approval. Admin itu nanti bisa request dulu nih, oh saya mau catat pengeluaran internet, misalkan 1 juta, tapi perlu approval dulu nih dari manajernya atau dari bagian keuangannya. Itu nanti bisa dipakai ya fiturnya teman-teman. Dan keseluruhan data di sini akan disimpan di servernya Accurate. Jadi teman-teman ketika lagi di luar kantor atau ketika lagi di luar kota, lagi liburan, data itu bisa kita tarik kapanpun dan dimanapun, asal ada koneksi internet. Dan data akan tersimpan secara aman. Oke, nah di sini Accurate bisa menghemat hingga 80% waktu kerja. Yang tadinya mungkin kita perlu bikin laporan keuangan secara manual nih. Belum lagi neraca, belum lagi buku besar, jurnal apa tuh gitu kan, neraca apa sih, jurnal apa sih gitu kan. Nah, di sini kita cukup input aja transaksinya. Input penjualan, input pembelian, input biaya operasional yang tadi ya. Jadi kayak tadi Mas Zen sempat share ribet gitu ya. Nah, ini nanti nggak perlu ribet lagi, Mas Zen. Tinggal input aja nih transaksinya. Laporan keuangan udah dalam hitungan detik. Gitu. Nah, kira-kira di sini Kak Fitri, Mas Zen, Mas Heri udah cukup tertarik belum nih untuk bisa mempersimpel laporan bisnisnya? Nggak perlu ribet lagi gitu ya. Bisa fokus ke sales tadi, kata Mas Zen. Saya pokoknya fokus jualan, saya fokus gimana mengembangkan bisnis. Saya bisa mikirin promo-promo apa aja nih yang bisa saya keluarkan nantinya. Gitu. Nah, di sini juga ada rekapan fitur Accurate Online ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada multi-user, bahkan ada fitur payroll karyawan nih. Jadi kalau kita mau input biaya atau beban gaji karyawan, itu kita bisa tulis detail, gitu kan. Karyawan A gajinya berapa, karyawan B gajinya berapa. Outputnya dalam bentuk slip gaji juga nanti bisa. Gitu. Untuk aset tetap nih, misalkan aset mesin kopi, aset kendaraan. Oke, Mas Heri ya, tertarik untuk otomatisasi usaha ya, biar gampang kontrolnya. Betul, setuju banget. Nanti Mas Heri juga bisa input nih aset-aset perusahaan seperti apa namanya, aset mesin jusnya misalkan, atau aset gerobaknya. Itu nanti kita bisa input juga di Accurate. Oke, untuk Q&A nanti kita simpan dulu ya. Untuk ke pajak itu nanti bisa kok. Jadi kita bisa langsung bukan connect ke pajak sih ya sebenarnya. Kami ada satu fitur namanya e-faktur. Jadi kita bisa kirim faktur itu udah otomatis, nggak pakai aplikasi desktop DCP-nya. Itu dari Accurate Online. Itu fitur opsional ya teman-teman. Bisa dipakai atau tidak. Tapi yang pasti kita udah bisa ngitungin pajaknya nih, PPN-nya. PPN-nya berapa banyak gitu. Oke. Di sini juga nanti teman-teman bisa pakai fitur stock of name ya. Stock of name di sini bisa memonitor, oh saya mau input stok terbaru misalkan. Biasanya nih stock of name ini juga PR ya buat teman-teman. Di sistem ada 10, setelah kita hitung fisiknya cuma ada 9 gitu kan. Mending kalau itemnya tuh cuma 10 biji. Tapi gimana kalau ternyata itemnya banyak? Nah, di Accurate Online itu ada satu fitur namanya stock of name. Kita cukup input data terbaru ya, stok yang terbaru di file Excel-nya. Misalkan setelah kita stock of name, item A 9, item B 8, item C 7. Nah, hasil stock of name itu upload aja teman-teman ke Accurate Online. Nanti biar sistem nih yang menyesuaikan stok kalau misalkan ada selisih. Di sistem ada 10, kita uploadnya 9. Otomatis nanti ada selisih 1. Itu udah otomatis menyesuaikan sendiri, teman-teman. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang udah punya cabang nih, misalkan cabangnya ada 2, ada 3, itu juga teman-teman nggak perlu khawatir.
di Accurate kita bisa monitor beberapa cabang secara sekaligus ya, secara mudah. Itu masuknya ke fitur add-on. Oke. Nah, ini saya juga mau jelasin sedikit dari sisi aplikasi mobile-nya. Jadi di awal tahun ini kami sudah launching Accurate Lite. Ini versi simpelnya. Mungkin teman-teman ada yang, saya malas nih buka laptop, saya mau catat biaya operasional, tapi nanti aja deh seminggu sekali misalkan. Nah, teman-teman bisa coba Accurate Lite. Accurate Lite ini tampilannya khusus kami buat sesimpel mungkin. Input penjualan, biaya operasional, dan pembelian. Di sana teman-teman udah bisa lihat laporan laba rugi, laporan neraca, dan juga laporan biaya operasional. Mana sih yang paling besar biaya operasionalnya? Nanti kita lihat ya kalau misalkan kita bisa buka Accurate Lite-nya ya. Dan juga di sini ada Accurate POS. Jadi teman-teman yang perlu aplikasi kasir nih, dulu bingung ketika pakai aplikasi kasir, cuman catat penjualannya aja gitu ya. Laporan keuangannya masih manual nih gitu. Nah, sekarang hadir teman-teman Accurate POS yang sudah terintegrasi dengan Accurate Online. Jadi kasir tetap input di Accurate POS ya, aplikasi kasirnya, dan kita udah dapat real time nih pendapatannya berapa. Kita tinggal catat aja nanti beban biaya operasionalnya berapa. Gitu. Untuk teman-teman yang bisnisnya sudah punya tim sales, kami juga ada aplikasi Canvasser. Jadi tim sales ini udah bikin sales order tuh lewat handphone. Udah keren teman-teman. Sekarang tim salesnya datang ke toko A, toko B, yang tadinya perlu cek stok secara manual, sekarang udah ada aplikasi Canvasser. Sales di lapangan udah bisa tahu stok yang bisa dia jual berapa. Dan dia bisa klik di situ ya, untuk bikin sales order nih. Oh, toko A, order item A 10, item B 10. Nanti udah otomatis akan connect nih ke Accurate online ya. Gitu. Oke, untuk harga nanti kita lihat ya apakah sudah include atau belum ya. Dan ini menarik nih pertanyaan Kak Eka ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini aku mau jelasin, aku kasih video ini ya, Accurate POS. Cynthia boleh bantu? Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate POS, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti kelola banyak gudang dan cabang, lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah, serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Pantau laporan di tiap cabang tanpa repot, kini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate POS. Jualan jadi mudah. Oke, asik ya teman-teman ya. Mungkin dulu udah ada yang pernah pakai aplikasi kasir sebelumnya. Boleh komentar dong di kolom komentar. Mungkin Mas Heri dulu pernah pakai aplikasi kasir yang lain belum? Atau misalkan tadi Mas Zen ya, sama Kak Eka, Kak Fitri udah pernah pakai sistem kasir belum sebelumnya? Oh, dari ini ya, dari aplikasi GrabFood, Gojek, GoFood mungkin ya, Kak Fitri. Aplikasi kasir tuh tadi ya, pencatatan penjualan. Ya, betul, buat cetak struk ya. Jadi yang tadinya mungkin kita harus catat notanya manual nih, itu udah nggak perlu lagi ya, Mas Yan. Kita tinggal input di handphone, penjualannya apa gitu ya, itemnya apa aja,
nanti tinggal dicetak aja. Oke, nah Kak Fitri juga udah pernah pakai aplikasi kasir ya. Oh, Kak Eka juga pernah pakai iPos, tapi offline. Oke, baik-baik. Nah, teman-teman, di sini ini ya, apa namanya, nanti bisa pakai Accurate POS, itu catat penjualan, dan nanti bisa catat biaya operasionalnya di Accurate Online. Laporan keuangan dan neraca udah otomatis dalam hitungan menit ya. Oh, oke, Mas Heri pernah pakai Mocha ya dulu ya. Oke, karena tidak optimal. Baik-baik. Semoga nanti bisa ada sesi sharing selanjutnya ya, Mas Heri, kira-kira cocok atau enggak nih di bidang jasa, di bidang F&B pun Accurate bisa. Dan di sini juga teman-teman Accurate Online udah terintegrasi dengan sistem lain. Atau tadi ada dari Mas Huda nih, software perusahaan software ya, IT. Mas Huda kalau misalkan bikin sistem atau website yang pengen terintegrasi dengan aplikasi akunting, itu bisa connect nantinya. Karena kami juga udah bisa share API ya. Jadi untuk develop fitur-fitur akunting itu udah nggak perlu dari nol lagi. Itu bisa kerjasama dengan Accurate Online. Seperti itu. Nah, jadi di sini skala atau jenis usaha apa aja sih yang bisa pakai Accurate? Di sini usaha dagang bisa, usaha jasa di sini pun bisa. Di sini udah ada Livi, ada Oppo, ada Bursa Sajadah ya teman-teman udah pakai Accurate. Di bidang jasanya ada Skuto, ada Ruang Guru, ada JNT Express. Oke, baik. Q&A nanti kita ini ya, kita jawab ya. Jadi di sini udah ada usaha dagang itu udah bisa retail. Seperti itu. Food and beverage juga ada beberapa seperti Jiwa Group, Singfutang, Koi gitu ya. Bahkan sampai ke fitur manufacture, teman-teman. Di sini ada IRC Tire ya, IRC Ban, ada Masta Pharma dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, ini sedikit lagi ya. Digitalisasi bisnis ini merupakan salah satu cara yang efektif, teman-teman, untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Karena kita tahu bisnis itu banyak bermunculan, tapi banyak juga yang sayang ya sampai tutup misalkan. Nah, agar kita bisa bersaing dengan perusahaan lainnya, kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital gitu. Kita bisa memaksimalkan ya teknologi digital ini gitu. Jadi ya biasanya memang dengan digitalisasi bisnis kita bisa meningkatkan daya saing gitu dengan bisnis yang lain. Alasannya kenapa sih kita harus digitalisasi bisnis? Pertama ya kita tidak bisa menghindari bahwa ini tuh adalah perubahan zaman ya teman-teman. Yang tadinya segala lama nih, atau misalnya pakai sistem offline kita harus datang dulu ke kantor, kita harus cek dulu komputer di toko. Sekarang udah nggak perlu karena udah pakai online ya, sistem online seperti itu. Ini perubahan yang nggak bisa kita hindari. Kedua, dari sisi inovasi. Jadi nggak hanya produk atau layanan aja teman-teman yang perlu tingkatkan inovasinya ya, tapi juga perihal gimana sih cara kerja perusahaannya. Seperti itu. Oke, tadi sempat ada yang nanya harga Accurate Online ya, teman-teman. Jadi harga Accurate Online ini ada di 220.000 per bulan. Itu untuk satu database, sudah termasuk satu user Accurate Online. Nanti teman-teman bisa tambahin add-on user, misalkan ada tim akunting, ada tim gudang, itu nanti tambahannya 22.000 per usernya. Gitu. Tapi tadi sempat ada yang tanya, ini harganya udah termasuk Accurate POS belum atau sama Accurate Lite belum? Itu juga udah termasuk gitu. Jadi kami ada promo spesial Accurate Online itu di 1980. Udah dapat 12 bulan, sudah bisa dapat Accurate Lite dan Accurate POS. Seperti itu. Oke, jadi itu aja teman-teman sesi sharing dari saya ya. Digitalisasi bisnis ini jadi salah satu alternatif untuk mengembangkan bisnis kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Gitu. Mulailah dengan Accurate, hashtagnya bisnis jadi mudah. Oke, Gitu. wah terima kasih banyak nih Mas Ridwan atas sharingnya. Jadi tuh sama-sama, Accurate Cynthia. ini tuh benar-benar memberikan kemudahan ya untuk para pelaku bisnis, pastinya tadi sesuai dengan tagline-nya tuh, bisnis jadi mudah. Betul. Jadi cukup Semoga satu ya. budi transaksi ya.
cukup data bukti Betul. transaksi, terus juga sudah bisa melihat laporan keuangan. So, para pelaku Betul. bisnis di sini tuh tidak perlu khawatir lagi ya terkait apa sih bisnis mereka rugi ataupun untung. Jadi mereka bisa fokus dalam ekspansi bisnis ya, seperti itu. Betul. Nah, oke teman-teman, semoga ini bermanfaat tadi tuh yang di-sharing Mas Ridwan, dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dan teman-teman juga jangan lupa bisa kunjungi website kita di accurate.id, dan juga bisa ke Instagramnya Accurate juga, kita bisa berbagi dengan promo-promo yang ini ya, yang berlangsung. Oke, kita langsung aja nih, udah ada Pak Alvin dan juga ada Pak Nino yang selaku praktisi bisnis yang akan sharing selanjutnya. Seperti itu ya. Halo, selamat sore nih Pak Nino, Pak Alvin. Sore. Apa kabarnya nih Pak Nino? Alhamdulillah, baik-baik. Nah, sorry nih, kayak Pak Alvin masih ke mute nih speakernya. Oke, ya udah oke nih Pak. Gimana di Bandung, cuacanya lagi hujan juga atau gimana nih Pak? Gerimis-gerimis juga nih ya? Iya, lagi musim Besar. hujan ya. Iya nih. Lagi hujan di Bandung, Sin. I see. Ya, pasti kita harus tetap semangat ya Pak ya dalam masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih waktunya nih, kita udah mau sharing-sharing juga nih untuk teman-teman semuanya. Jadi hari ini tuh ada Pak Nino dari MS Polo, yaitu bergerak di bidang retail ya Pak Nino ya. Jadi bisnisnya di bidang frozen ya, chicken frozen ya, untuk ayam nih. Nah, dia juga ada Pak Alvin dari Temu Kita Coffee Teras. Jadi ini salah satu kopi favorit di Bandung nih. Jadi nanti bisa yang F&B bisnis, yang baru mau mulai bisnis bisa tanya-tanya langsung nih ke Pak Alvin nih. Nah, kita ada dua tipe industri barunya, dari retail dan F&B. Pastinya kita pengen penasaran sih Pak, gimana sih Pak awal mulanya nih Pak? Boleh sharing ya tentang Polo Mart dan juga tentang Temu Coffee ini bisa bertahan di masa pandemi ini. Boleh ceritakan tentang bisnisnya dulu Pak? Silakan Pak. Mungkin dari Pak Nino dulu ya. Oke. Silakan Ya, Pak Nino. Ya. Oke. Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia. Ini kesempatan untuk kita. Dari saya perkenalkan dulu, saya Nino. Kita bergerak di retail ya, industri retail. Produk kita ini sudah disampaikan ayam frozen ya sementara ini. Di masa pandemi ini memang tantangannya cukup, apalagi kita bergerak di bidang atau produk kita yang dijual ini cukup dibilang ya umur ya. Kita harus hati-hati mengelola persediaan dan lain sebagainya. Maka kita dari perusahaan, dari manajemen, kan di era digitalisasi ini kita memang sudah tidak bisa lagi gagap atas perkembangan zaman, karena digitalisasi sekarang ini menjadi suatu keharusan ya, suatu keharusan di pelaku usaha, karena satu yang paling penting adalah bisa efisiensi dari segala hal, baik itu di bidang marketingnya, di keuangan dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat memudahkan dan juga bisa efisiensi di berbagai sektor. Mungkin itu sementara Mbak Cynthia. Ya, pastinya Pak Nino udah memanfaatkan teknologi digital ya Pak ya saat pandemi seperti ini ya Pak. Oke, mungkin bisa nih Pak Alvin bisa sharing nih bagaimana nih di masa pandemi ini Temu Kita Coffee ini bisa survive sampai saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin Bismillah, saya mencoba berbagi sedikit pengalaman mengatasi keadaan yang mungkin dirasakan sama semua sektor bisnis. Mungkin kalau dari kami ini di F&B ya, di usaha makanan minuman. Kebetulan lokasi kami ini berlokasi di Cihanjuang, Cimahi, yang mungkin bisa dikatakan kita nggak bisa bilang di kota ya. Kalau di kota mungkin masuknya kategori di Bandung dan sekitarnya gitu. Kita udah masuk ke area Cimahi. Pada saat berjalan di awal ini, setelah satu tantangan kami di mana memang
kami berkeyakinan bahwa rezeki ini tidak terbatas oleh apapun yang terjadi. Saya lebih meyakinkan kepada saya berikhtiar hasil akhir gimana nanti. Tapi tetap semua ada rambu-rambu atau yang jelas strategi-strategi marketing dijalankan. Dan yang pasti sekarang tidak lepas dari semua serba digital. Oke. Karena di sini kan mungkin ya secara umum pun pasti namanya perusahaan itu pasti ada divisi-divisi, departemen-departemen yang memang semua harus terkoordinir, under kontrol, yang memang harus semua dengan ada sistem bahwa kita harus tahu semua keluar masuk barang, terus laporan. Jadi bisa dikondisikan dalam, saya membahasakannya autopilot, tanpa saya harus ada di tempat usaha saya bisa kontrol gitu. Kemudian dan alhamdulillah yang sekarang berjalan, kita mencoba mungkin dari strategi marketing, dari kondisi offline-nya ini kita melihat bahwa strategi dari karakter demografi customer yang ada di Cihanjuang atau di Cimahi seperti apa, itu yang kami jalankan gitu kan. Meskipun dalam kondisinya mungkin sekarang di Cihanjuang Cimahi mungkin saya bisa katakan belum terlalu seketat Jakarta ya, karena saya ada klien-klien di Jakarta yang memang mereka sudah merasakan fase-fase omset menurun dengan PPKM level 3 ya. Yep. Kalau di Cihanjuang Cimahi alhamdulillah dari aktivitas masyarakat, mobilitas belum, ya masih aktif gitu. Tapi kalau secara umum dari kebutuhan needs gaya konsumsinya di Cihanjuang Cimahi ini agak berbeda dengan Bandung. Tapi memang ya masih masuk area wilayah Jawa Barat yang namanya memang udaranya dingin, geografisnya tinggi gitu. Jadi itu yang memang tetap kental dengan gaya nongkrongnya. Nah, dengan pandemi seperti ini, itulah yang kita cari solusi seperti apa yang memang pasti masyarakat sih sebenarnya cukup ini ya, cukup saya mewakili dari beberapa customer cukup jenuh menghadapi keadaan sekarang, dalam artian mereka tetap prokes tapi mau mencoba untuk memulai dengan keadaan normal pada saat sebelum pandemi. Jadi tetap hikmahnya yang saya lihat ya disiplin, makin disiplin, seperti pengenalan pakai masker. Nah disitulah yang akhirnya sekarang dengan kondisi pandemi bukan berarti malah terbatas, malah makin banyak usaha yang sejenis, yang mungkin bisa dibilang yang F&B yang seperti yang saya jalankan. Sih, benar Pak. Jadi banyak yang berani memulai bisnis di F&B malahan Pak ya? Justru banyak, justru malah sebaliknya. Nah dari sini tinggal kita melihat mulai yang mungkin familiar, di mana pada saat itu ada jual es kopi, susu literan. Nah, saat itu memang pada saat lockdown pun adalah pemain-pemain yang mereka visioner, mereka melihat bahwa ini potensi bagus ini, yang melihat mana memang terbatas, tidak ada yang berani keluar. Dan pada saat di kuartal pertama itu benar-benar lockdown banget untuk keadaan. Nah, saat itu memang strategi efektif. Tapi begitu pas sudah berjalan bergulir naik PPKM 4 tahun kemarin dan sudah menurun di kuartal terakhir, untuk produk-produk tersebut nggak terlalu efektif lagi untuk memancing customer yang meskipun itu WFA sekalipun gitu. Karena bukan jawaban buat mereka akhirnya cari nah disitulah PR, khususnya kami gitu kan, tetap mencari inovasi gimana caranya kita bisa survive gitu. Setidaknya survive dulu lah, kita nggak terlalu berharap omset besar. Dan kembali dengan akurat ini ya alhamdulillah kami sangat terbantu gitu. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau boleh dirangkum tadi tuh ya, dari masa pandemi ini, berarti benar-benar memanfaatkan teknologi digital dan juga beradaptasi ya Pak ya dengan tren-tren yang sedang berlangsung seperti itu ya. Untuk dari segmen marketnya, Bapak juga dari temu kita COVID juga bisa melihat nih market lagi butuh apa, jadi berinovasi terus gitu ya Pak ya untuk berbisnisnya. Iya. Betul, apalagi ada corporate life ini ya. Saya juga nggak perlu harus setiap hari saya ke tempat usaha saya bisa kontrol. Dan sejauh yang saya tahu memang baru Accurate Life itu yang
bisa menggunakan ada fitur yang itu ya, perhitungan HPP itu ya. Saya baru dapat pembelajaran dari Mas Ridwan gitu kan. Tapi saya akan membuat lebih ini lagi, itu sangat membantu saya gitu untuk menggunakannya usaha seperti saya. Nah, Pak, saya juga penasaran nih, Pak. Mungkin peserta ini saya juga penasaran nih. Karena kan mungkin ada yang dari retail, ada yang dari F&B bisnis. Nah, gimana sih Pak Nino dan juga Pak Alvin menyikapi para kompetitor nih yang pastinya juga sama dong. Mereka juga pastinya ikut berinovasi, ikut menggunakan teknologi digital. Nah, bagaimana sih Pak menyikapi kompetitor saat ini, Pak? Mungkin bisa dari Pak Nino dulu nih. Oke, jadi kalau dari kami ya sebetulnya melihat kompetitor nih jadi sebagai bandingan, bahan belajar dan lain sebagainya lah. Sebetulnya fokus utama kami tetap di konsumen, kita tetap mencari apa yang disebutkan, kita terus berinovasi, kita perbaiki layanan, yang dimana di kompetitor kita nih sebenarnya ada tapi mungkin banyak yang tidak sempurna ya. Kita coba lihat apalagi sekarang digital nih di marketplace, review setiap produk itu sangat transparan ya. Sehingga ini bisa jadi bahan pembelajaran kami dengan produk yang serupa, apa yang harus kita perhatikan agar konsumen ini jadi konsumen loyal kita lah. Jadi selalu repeat order beli ke kita gitu produk kita. Itu ya kita lihat kompetitor nih sebagai tempat belajar kita ya. Oke. Jadi buat bahan evaluasi ya, gitu. Pak. Ya, betul, benar-benar. betul. Oke. Ya, mungkin dari Pak Alvin, dari temu kita COVID. Alhamdulillah. Kalau dari temu kita, saya rasa sih mungkin kurang lebihnya sama ya. Mungkin yang saya lihat secara umum karena sama seperti Pak Nino bilang, saya anggap bahwa kompetitor itu sebagai apa ya, rekan dalam tanda kutip. Ini saya pribadi ya, Mbak ya. Waktu pas pandemi awal itu, bahkan kita sesama pelaku usaha itu sama-sama saling membantu. Memang niatnya yuk kita bantu promosi meskipun itu hanya dalam bentuk merepost postingan usaha-usaha mereka. Siapapun kita kenal dan tidak kenal. Strategi kita gitu kan. Karena anggap bahwa saya pribadi saya tidak pernah anggap namanya kompetitor. Berarti berkolaborasi ya Pak ya? Justru itu. Itu yang memang saya nggak tahu ya, mungkin sebelumnya sudah pernah dilaksanakan sama pelaku usaha sebelumnya gitu yang mungkin yang bergerak dari sektor yang lain, tapi di sini saya lihat di Jawa Barat khususnya mengkondisikan seperti itu gitu. Jadi pada saat itu kita mau berlomba-lomba berbuat baiklah untuk membantu usaha rekan-rekan kita yang lain gitu. Pada usahanya sejenis sama semuanya. Akhirnya alhamdulillah ya udah kita nggak tahu tiba-tiba ada yang ya terbuka lagi pintu rezeki karena mungkin terinformasi dari rekan-rekan kita yang membantu merepost kita dan selanjutnya estafetnya dari situ. Nah kalau untuk dari yang offline-nya saya rasa itu juga sama. Saya juga membentuk sistem yang namanya kuliner F&B itu nggak lepas dari pertama kita punya usaha, kita buat konsep ya. Konsep saya kemana, usaha temu kita ini kemana, demografi usia, genrenya, karakter brandnya, tempat makannya. Kemudian dari situ sudah kita bentuk image dan segala macam. Hospitality-nya yang di situ kita harus konsisten. Karena kebanyakan yang namanya service tuh ya pada saat di awal dan udah sesaat di situ aja. Nah, sebenarnya untuk kembali lagi ke dari sisi customer senang sekali namanya itu diingat sama si produsen, dia di-treat dengan baik. Nah, hal seperti itu yang mungkin ada beberapa pelaku usaha yang mungkin menganggap itu sesuatu yang terlalu sederhana, justru itu yang value. Itu sih beberapa yang saya lihat. Oke, berarti poinnya tidak bersaing dengan kompetitor, tapi malah kita harus berkolaborasi seperti itu ya Pak. Kita merangkul. Sama-sama. Ya, merangkul. Dan juga tadi poin penting lagi yaitu improvement ya Pak, dari sisi misalnya online store ataupun offline store benar-benar harus improvement dari sisi service-nya. Seperti itu penting juga. Oke.
Ya, terima kasih nih Pak udah sharing-sharing. Berarti tadi kita bisa ambil ya untuk insight-insight barunya nih. Jadi bisa memanfaatkan teknologi digital tentunya dengan menggunakan aplikasi bisnis untuk membantu bisnis kalian juga ya. Untuk memudahkan juga nih kan sudah banyak seperti Accurate Online seperti itu. Dan juga tentunya mengikuti tren yang sedang berjalan ya Pak ya. Terus juga jangan sampai kita malah mikir bersaing kompetitor jadi bingung seperti apa, malah kita harusnya merangkul untuk berkolaborasi bersama seperti itu ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk kita improvement terus nih untuk dari sisi pelayanan, sisi dari promosi gitu-gitu ya Pak. Jadi kita bisa manfaatkan semuanya saat ini. Oke, mungkin kita sekarang bisa open question ya. Kita masuk aja ke sesi Q&A. Jadi teman-teman semua sudah bisa juga nih tanya-menanya nih dengan para praktisi kita saat ini dan juga bisa langsung tanya-tanya tentang Accurate juga nih. Ada Mas Ridwan juga di sini. Kita pilih langsung aja ya, Mas Ridwan, pertanyaannya ya. Boleh, yuk. Di kolom Oke. Q&A sudah rame nih ternyata. Kayaknya udah ada 4 ya. Oke, boleh. Oke, kita mulai aja. Ini ada dari Mas Fahmi Rinaldi. Jadi, kegunaan fitur penyesuaian persediaan di menu persediaan seperti apa nih? Mungkin bisa langsung dijawab nih sama Mas Ridwan. Oke, aku boleh share screen nggak sih ya? Atau Ya, gimana nih enaknya? mungkin bisa dijelaskan ringkas-ringkas, tapi bisa didemokan Oke. ilustrasi sedikit. Oke, baik-baik. Tadi udah ngintip sedikit pertanyaannya, jadi saya ini ya, udah langsung siapin nih, Cynthia. Oke, ya. Oke, jadi untuk fitur penyesuaian persediaan ya, Kak Fahmi, ini nanti memang ketika kita input, kita mau nyesuaiin stok sosis contohnya. Kita mau, ada pengurangan 2 pack. Nanti itu kita bisa pilih selisihnya itu akan masuk ke akun yang mana. Tentunya kita harus tentukan dulu akun-akunnya ada apa aja. Masuknya ke beban pokok penjualan, masuknya ke beban selisih stok, misalkan, dan sebagainya. Itu nanti kita perlu pilih dulu, seperti itu. Bisa aja nih ketika kita stok, misalkan yang agak susah di monitor, contoh lah kayak minyak goreng nih. Minyak goreng kan lagi mahal ya, Sin ya. Sekarang tuh lagi susah nih cari minyak gitu kan. Ketika kita bisnis F&B, nah kita mengurangi stok nih. Setelah stok of name berkurang 1 liter, berkurang 2 liter. Nanti pengurangannya teman-teman bisa input di sini. Dipilih aja itemnya apa, dikurangi 2 liter misalkan atau 2 pack. Nanti selisihnya, nilai selisihnya itu akan masuk ke beban pokok penjualan misalkan contohnya. Itu bisa. Gitu. Oke, ya. Semoga menjawab ya tadi penyesuaian persediaan tadi ya, fitur-fiturnya. Dan juga Ya. Mas Fahmi juga bisa langsung nih trial aja, bisa langsung ikutan nih untuk explore online. Nah, lanjutan lagi nih dari Willis Supriyati nih. Halo Bu Willis ya. Di sini ada di bidang retail, apakah Accurate sudah bisa? Oke, baik. Berarti itu udah bisa sih ya. pakai banget malah Mbak Willis ya. Jadi untuk bisnis retail itu nanti kita ada Accurate POS bahkan. Ada aplikasi kasirnya ada gitu ya. Nanti mau memanage gudang misalkan, bisnis saya tuh gudangnya ada 3, ada 2. Nah itu di Accurate udah bisa, Mbak Willis. Memonitor stok setiap gudangnya bisa. Gitu. Oke. Ya, tentunya pasti bisa ya, semua jenis usaha ya tadi ya. Nah, ini lanjutan lagi dari Mas Fahmi. Sini untuk stock of name, jika hasil stock of name-nya ada perbedaan dengan di sistem, stoknya menyesuaikan sesuai dengan hasil stock of name atau selisihnya lari kemana nih, Mas Ridwan nih? Ini agak teknis nih. Oke, baik. Nanti selisih stock of name-nya kita perlu di setting dulu, Mas Fahmi, di akun perkiraan. Jadi di pengaturan ya, terus ke preferensi, kita masuk ke akun perkiraan nih. Kita tentuin dulu kalau ada selisih stok masuknya kemana. Dan kita bisa masukin ke biaya selisih penyesuaian persediaan. Kalau yang akun penyesuaian itu kita bisa pilih lebih dari 1. Karena kan ketika ada selisih stok itu kita bisa aja beban pokok penjualan misalkan. Kita mau masukin ke beban iklan contohnya. Kita ke beban barang rusak. Itu nanti teman-teman bisa disesuaikan akunnya. Nah, kalau sebelumnya sudah kita setting nih, kalau ada selisih stok, masuknya ke biaya selisih penyesuaian persediaan. Nanti pakai fitur perintah stock of name di Accurate. Kita nanti tentuin nih, kita mau stock of name kategori barang apa. Contohnya di sini kategori barang frozen food.
barang frozen food ini kita hitung dulu, nanti hasil stock of name-nya kita input di Accurate. Contoh ya, ini ringkas dulu aja, barang dan jasa ini di sosis sapi, stoknya ada 97. Ini kita input aja di sini. Sosis, stoknya misalkan sekarang ada 70. Contohnya, kita klik lanjut, terus kita klik simpan. Nah, kerennya nih, kalau kita lihat, di sini udah ada daftarnya. Nah, quantity system 97, kuantitas hitungnya 70. Berarti ada minus tuh. Kita nanti kan bisa lihat daftarnya ya, barang mana aja yang ada selisihnya, teman-teman. Kita nanti bisa filter di sini, mana yang sudah dihitung, mana yang belum dihitung ya. Nanti kalau udah, kita tinggal klik aja proses of name. Proses of name ini tinggal klik ya di database, di stok ya. Itu udah otomatis jadi 70. Nah, selisihnya kemana nih? Selisihnya karena kita tadi masukin ke beban selisih stok. Oke, bentar ya. Kita tampilkan di sini. Nah, di sini saya masukinnya ke ini ya, beban selisih kedua kalau nggak salah tadi. Ini ada 275.500 nih, teman-teman. Oke. Gitu. Jadi udah nggak perlu ngitung lagi berapa gitu ya. Jadi udah bisa di drill down ya fiturnya ya, jadi bisa dianalisis dengan detail di sini. Oke. Ya, semoga menjawab. Tadi maksudnya ke sini deh. Oh iya, ini sorry. Di sini, sorry. Oke, selisih penyusunan persediaan ya, 47.500. Langsung kelihatan tuh ya. Oke. Betul. Ya udah, yuk kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ya. Di sini ada yang tanya nih, apa sih yang membedakan Accurate dengan yang lain? Wah. Oh, ini mengenai unik kompetitor nih. berarti nih. Ya, dengan kompetitor ya, unik selling point-nya. Oke. Di sini mungkin saya bahas sedikit aja ya. Jadi unique selling point ini di Accurate dari sisi harga, kami ini satu, teman-teman. Harganya 2 juta, fiturnya udah dapat semua. Tinggal nanti di preferensi, kita tinggal atur aja fitur mana nih yang mau kita nyalakan. Gitu. Ini agak berbeda dengan kompetitor karena biasanya ketika mau upgrade dari basic ke pro itu harus bayar lagi gitu ya. Dari pro ke enterprise kita harus bayar lagi nih upgrade. Kalau di upgrade itu kita tinggal ini aja, di checklist aja. Fitur mana yang diperlukan. Itu ke satu ya. Kedua, unique selling point-nya itu ada di fitur ini, Cynthia. Di multisatuan. Oke. Jadi sudah bisa manage multisatuan ya. Betul, satu barang itu bisa ada 5 level nih satuannya. Box misalkan gitu kita ya, mau item A misalkan, satuannya ada piece, satuannya ada lusin. Gitu. Itu nanti tinggal dimasukin ke sini. Bisa jadi teman-teman ketika beli stok, belinya 1 karton misalkan. 1 karton isinya berapa? Ada 1000 piece. Itu udah otomatis konversi. Betul. Gitu. Dan itu salah satu main fitur kita ya, fitur utama dibandingkan dengan SaaS yang lain. Gitu. Kalau dari sisi penyimpanan cloud ya, itu aman. Jadi kita bisa tarik data kapanpun. Agak beda dengan yang pakai sistem offline ya. Kita simpan di flash disk misalkan, kita simpan di hard disk laptop, amit-amit nih, ternyata laptopnya rusak atau hilang gitu ya. Datanya juga hilang gitu kan. Berbeda dengan aplikasi SaaS cloud base ya. Kita udah tinggal download aja. Yang penting memang ada koneksi internet. Seperti itu. Nah, kebetulan banyak juga nih di sini pesertanya yang menggunakan Accurate Desktop. Berarti yang membedakan adalah itu ya, dari cloud base-nya itu ya. Terus kalau dari sisi fitur ada bedanya nggak? Yang desktop sama yang online? Dari sisi fitur ada juga yang bedanya. Kalau desktop itu kan ada, balik lagi ke standar, terus ke deluxe dan enterprise ya. Kalau di Accurate itu nggak ada kelas-kelasnya, dan fiturnya itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu tampilan aja dan cara aksesnya. Oh, gitu.
Oke, semoga menjawab nih tadi tuh pertanyaannya. Kita lanjut Oke. lagi. Ini juga ada yang bertanya di kolom chat juga nih, Mas Ridwan. Nanti mungkin kita akan baca juga ya. Kita baca dulu Oke. yang di Q&A box. Ini ada dari Pak Willy Sutanto. Jadi kalau mau lapor pajak keluaran dan masukannya caranya gimana ya? Berbayar lagi kah untuk pajak? Nah, ini Oh, mengenai DJP berarti nih. oke. Ya, ini yang tadi masuk ke Accurate Store ya. Jadi di sini kita tinggal klik aja fiturnya, Ya. gitu. Nanti kita bisa menghemat waktu nih, nggak perlu ekspor impor. Ini udah sesuai ya, berarti dengan formatnya DJP ya. Betul, gitu. Dan biasanya kendalanya itu ketika fakturnya banyak nih, itu kan aplikasi desktop DJP-nya tuh lemot ya. Kita udah nggak perlu mengalami hal itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Dan ini ada biayanya sih sebenarnya. Berbayar itu untuk 51 faktur ke atas. Oh, ini dari fitur-fiturnya DJP berarti ya, pajaknya ya. Betul. Oke, ya semoga menjawab ya tadi untuk pertanyaannya Pak Willy nih mengenai pajak di Accurate Online. Kita lanjut lagi cari pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Pak Munir Warlin nih di kolom chat nih Mas Ridwan. Apakah license Accurate desktop bisa dipakai untuk Accurate Online atau harus migrasi seperti apa nih? Oke. Terima kasih Pak Munir atas pertanyaannya ya. Sayangnya sih saat ini lisensi Accurate nggak bisa dipakai untuk Accurate Online ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kontak ke tim sales kami ya. Itu ada penawaran harga khusus sih yang sudah pernah pakai Accurate Desktop sih. Oke. Gitu. Jadi Dari mungkin nanti sisi lisensinya udah berbeda. dibutuhkannya mungkin nanti migrasi kali ya. Nanti Betul. mungkin Pak Untuk Munir nanti detailnya akan dihubungi kali ya mengenai betul. teknis-teknisnya seperti apa. Betul, dan itu migrasinya bisa kok. Jadi kita tarik data terakhir nih, saldo akhir, pelanggan, pemasok, barang, itu nanti di-upload ke Accurate Online. Itu bisa kok teknisnya dimigrasikan. Oke. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan di chat tadi Pak Munir udah cukup menjawab ya, semoga ya, yang tadi mengenai Accurate Desktop ke online. Satu pertanyaan lagi deh ya, karena waktunya. Oke. Nah, di sini bagaimana sih cara pengelola item group atau job costing nih? Wah, ini juga teknis nih. Ada item group ya, oke. Ini cukup unik juga nih. Jadi di Accurate itu ada item group, teman-teman. Mungkin teman-teman ada jualan paket ya. Paket A nih berisikan item B, item C, item D gitu ya. Itu nanti kita bisa bikin menu kategori paket. Contohnya nih, kemarin kan kita baru tahun baruan ya, Sin ya. Ada paket bakar-bakaran nih, gitu kan. Yang tadinya mungkin jualannya cuman sosisnya aja, cuman sausnya. Sekarang kita bikin paket. Bikin paket di sini, kita input aja. Klik paket A, itu udah ada rinciannya, otomatis berkurang satu tusuk sate, satu pack ya. Sosisnya satu pack, sausnya satu piece, kantong kreseknya satu misalkan, itu bisa. Jadi udah bisa digrupin ya? Bisa digrupin. Atau bisa juga diimplementasikan seperti bisnisnya Mas Alvin nih untuk coffee shop. Benar. Jadi nanti biasanya butuh nih. betul. Jadi kita bikin menu es kopi susu. Nanti rincian grupnya dimasukin di sini. Kopinya berapa gram, susunya berapa mili gitu ya. Itu nanti bisa diinputin. Dan kita klik satu item aja. Nanti barangnya udah otomatis berkurang sesuai rincian grup. Gitu. Okay. Jadi sudah langsung terintegrasi dengan stok ya, dari manajemen stoknya. Betul. Oke. Cukup menarik nih, banyak yang tanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti kita akan langsung hubungi. Secara teknis akan dijelaskan langsung ya dari teman-teman semua yang bertanya. Dan kita lanjut lagi yuk ke sesi terakhir nih, tunggu-tunggu nih. Sesi kuis. Oke. Dan di sini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan terkait bisnis, untuk bisa kita jawab dari praktisi bisnis juga bisa langsung tanyaan aja. Nanti kita langsung hubungi langsung untuk bisa menjawab ya. Boleh, nanti bisa konsultasi sama tim kita ya.
Benar. Semoga tadi sesi sharing, Q&A-nya bisa mendapatkan insight baru dan juga bisa bermanfaat nih untuk teman-teman pelaku bisnis semuanya, apalagi yang baru memulai bisnis ya, jadi sudah punya insight baru nih hari ini. Yuk kita langsung aja ada kuis. Jadi tadi kan teman-teman udah mendengarkan ya dari sesi sharingnya Mas Ridwan, ada juga dari Pak Nino, Pak Alvin. Jadi nanti kita langsung aja aku launch aja ini pertanyaannya, ada 3 pertanyaan dan teman-teman nanti yang berhasil yang cepet-cepetan bisa mendapatkan Accurate Merchandise dan juga akan mendapatkan voucher MAP. Jadi nanti bisa kita hubungi langsung alamat jelasnya. Seperti itu ya. Kita langsung aja nih, jawab aja. Udah kelihatan ya di layar ya, ada pertanyaannya ya. Jadi yang pertama bisa kalian jawab nih, cepet-cepetan. Siapa sajakah yang dapat menggunakan Accurate Online? Nah, jadi kalau misalnya nyimak, itu pasti udah tahu nih jawabannya yang mana. Hanya untuk bidang usaha retail kah, ataukah hanya enterprise saja, atau untuk semua skala jenis bidang usaha bisa, seperti itu ya. Lanjut, ayo kita voting, lanjut. Bisa langsung klik aja ya, teman-teman, di sini. Pertanyaan kedua juga udah ada nih. Apa tagline dari Accurate? Nah, tadi tuh beberapa kali kayak Mas Ridwan bilang nih, apa sih tagline-nya? Nah, ini ada bisnis itu mudah, ada bisnis jadi mudah, atau bisnis jadi susah. Wah, jangan salah klik nih, teman-teman. Dan yang terakhir, ada berapa lama masa percobaan yang diberikan oleh Accurate? Nah, apakah 3 hari free trial? Apakah 14 hari free trial atau 30 hari free trial? Ayo, bisa diklik. Oh, katanya nggak bisa diklik nih. Coba dicek, Sin. Mas Fahminya. Oh, nggak bisa diapa-apain. Bentar. Tunggu sebentar ya. Ini ada kendala teknis. Oke, coba kita cek dulu ya. Coba kita stop, and then kita share ulang. Bisa dicek lagi, teman-teman? Udah bisa diklik belum ya? Ya, sayang sekali tidak bisa diklik. Kayaknya belum nih. Karena ada kendala, berarti kita buru-buruan di kolom chat aja ya. Jadi kan pertanyaan udah boleh. show kan? Supaya mempersingkat waktu. Ayo, langsung aja. Misalnya, yang pertama deh. 1, 2, 3, itu jawabannya A atau B atau C. Kak Erlina. Nah. Kak Erlina udah bilang. Yang pertama Kak Erlina nih. Nomor 1 ada yang jawab C. Ayo, bener nggak tuh? Nomor 2 A atau B atau C nih? Ya. Oke. Nomor 2. Mas Fahmi udah join juga nih. Oke, teman-teman, nanti untuk announcement-nya, ya banyak banget nih buru-buru di chat. Buru-buruan. Nanti kita akan announce di Accurate Instagram ya, teman-teman. Nanti juga akan dihubungi untuk hadiahnya akan dikirimkan ke alamat kalian juga. Pastinya ada Accurate Merchandise dan juga ada voucher MAP. Lumayan kan buat ngopi-ngopi ya di MAP retail ya. Oke, kita tunggu lagi di 1 menit. Kalau misalnya ada yang mau jawab lagi. Ya, kayaknya banyak yang bener apa salah nih, Mas Ridwan. Ya, ini banyak yang benar ya. Yang pasti bukan bisnis jadi susah nih contoh ininya ya, jawabannya ya. Oke, ini banyak yang udah tahu ya trialnya berapa lama nih. Jadi teman-teman setelah webinar ini feel free untuk tanya ke kita, ingin konsultasi dan nanti kita kasih free trial ya, Sin ya. Pastinya. Jadi tadi kan sudah diinformasikan kita tuh hari ini ada promo yang 20% ya. Tadi harganya yang sudah disebutkan. Ini teman-teman juga bisa langsung hubungi sales Accurate-nya ataupun nanti kita akan hubungi langsung ke nomor kalian yang didaftarkan tadi. Oke, ini saya stop aja kuisnya. Nanti kita akan recap dan akan kita announce minggu depan paling lambat itu di Instagramnya Accurate seperti itu. Oke, harus terima kepoin kasih. Instagram kita ya. Pastinya di Accurate ID ya. Nah, oke, demikian juga sesi webinar hari ini ya, teman-teman. Dan terima kasih banyak Mas Ridwan Zanuar untuk sharingnya dan juga Pak Nino. Halo Pak Nino, masih standby loh di sini sampai sore. Terima kasih atas sharingnya Pak Nino. Semoga bisnis MS Polo-nya ini berjalan, pokoknya langsung mencuat nih. Tadi di Tokopedia nanti juga tadi ada yang ya, bisnis Pak, ayam ya? geprek kayaknya bisa pesan ke MS Polo ya, Mas Nino ya. Oke, banyak banget nih tadi ilmu-ilmu yang sudah diberikan, sharing-sharingnya juga. Jadi teman-teman semoga mendapatkan manfaatnya ya dari hari ini webinarnya. Dan juga pastinya kita sama-sama harus bisa semangat nih, bangkit lagi yuk. Di masa pandemi ini kita tetap harus positif dan juga bisa semangat terus ya. Betul. Malah tadi bisnisnya ada yang meningkat ya.
Wah, ketika pastinya pandemi. banyak pengalaman yang beda-beda ya setiap bisnis. Betul. Oke, terima kasih waktunya. Selamat sore Oke. semuanya. Thank you Yasin. Thank you Thank semua you. teman-teman. Selamat sore. Gitu.